Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi syara'a linnasi ma fihi maslahatahum fa amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Inna rabbaka hakimun alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara laha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sembari beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, tidak luput selalu kita panjatkan segala puji dan rasa syukur atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga saat ini dengan kekuatan iman dan Islam, kesehatan yang prima, keringanan langkah dan keluangan waktu yang kita sengaja untuk menunjukkan bahwa kita seorang hamba melakukan pengabdian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam juga tentunya selalu kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala sisi hidup dan kehidupannya untuk menyampaikan syariat agama yang Allah ridhoi ke tengah-tengah umat. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang konsekuen, yang mampu memanfaatkan apa yang telah beliau sampaikan hingga kita bisa mencapai kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Seraya kita berharap syafaatnya jualah yang akan diberikan kepada kita dengan izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita maklumi bahwa saat ini kita telah masuki bulan haji yang pada puncaknya nanti pada Zulhijjah 10, 11, 12 dan 13. Itu yang sangat dominan bagi kita yang berada di tanah air. Tentunya bagi mereka saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, tentu suatu kebahagiaan.
Kebahagiaan mereka juga tergambar kepada kita, terbias kepada kita. Di mana tahun kemarin jamaah haji dari negara kita telah diperbolehkan untuk menunaikan syariat tersebut. Dan pada tahun ini, yang kalau pada tahun kemarin lansia agak dibelakangkan, alhamdulillah tahun ini lansia menjadi prioritas. Walaupun kita lihat, kita dengar berita-berita di media, masih banyak hal-hal yang menjadi ganjalan-ganjalan bagi saudara-saudara kita yang tahun ini jadwal mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang telah lansia juga mengundurkan diri. Mungkin disebabkan sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan ke depan kita berharap segala kendala-kendala yang ada tidak akan terjadi, bahkan menjadi prioritas yang lebih diutamakan tentunya bagi kita. Kita juga berbahagia bahwa kuota untuk jamaah haji Indonesia lain tahun ini ditambah oleh pihak pemerintah Saudi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka saudara-saudara kita yang mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, janganlah membuat berkecil hati bagi kita, sebab kita masing-masing sudah banyak yang menjadi daftar tunggu dan banyak pula yang diharapkan untuk mendaftar menjadi calon jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Nah, tentunya kita tidak mengulas tentang masalah haji, tapi yang kita ulas bagi kita yang tinggal di tanah air di dalam menghadapi bulan haji tersebut, khususnya dalam bulan Zulhijjah. Karena kita sekarang masih dalam bulan Zulqa'dah. Beberapa hari ke depan, insya Allah, pemerintah negeri ini akan mengadakan isbat. Kalau tidak khilaf menurut informasi, tanggal 18 yang akan datang akan dilakukan sidang isbat. Mudah-mudahan itu menjadi menambah kekuatan bagi kita untuk fokus melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan-bulan haji tersebut. Nah, ada puasa-puasa sunat, ya. Kemudian yang sangat fenomenal adalah masalah kurban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bicarakan tentang fungsi dan hikmah pelaksanaan kurban. Ada beberapa hal yang coba khatib upayakan untuk menyampaikan dalam kesempatan ini, dan tentunya sebelum lebih jauh, khatib juga mengajak kita untuk selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan kurban yang kita akan lakukan. Itu juga adalah untuk menggapai nilai takwa. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun fungsi dan hikmah pelaksanaan kurban, khatib akan kemukakan yang pertama adalah sebagai tasyakur, sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang terjemahnya, sungguh kami
Ini kata Allah, kami adalah Allah. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, menurut ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan solat di sini adalah solat Idul Adha. Namun kita tidak terfokus hanya pada solat Idul Adha. Kita terfokus kepada solat. Nah, dengan demikian tentunya solat dan kurban adalah merupakan manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya minimal sepanjang tahun ini. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk berkurban, maka solat itu sendiri sudah termasuk bagian daripada manifestasi rasa syukur kepada Allah. Nah, agar rasa syukur kita maksimal, maka hendaknya kita berusaha untuk mengadakan peningkatan dari jumlah rakaat solat yang kita lakukan. Tidak hanya bertahan pada 17 rakaat, yaitu pada solat-solat wajib saja, tetapi kerjakanlah solat-solat sunat, semisal sunat rawatib, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau pemotongan hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, kambing, atau hewan lainnya, untuk mensyukuri nikmat Allah, maka itu belum ada apa-apanya. Masih terlalu besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama setahun ini. Belum artinya bila dibandingkan dengan Al-Kautsar yang telah kita nikmati. Sebab Allah tandaskan sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Terjemahnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah akan dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini adalah satu wanti-wanti kepada kita bahwa jangan kita meniadakan nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat itu telah Allah curahkan, Allah kasih. Tapi mungkin kita tidak dapat memanagenya dengan baik, sehingga kita bisa saja jadi mengabaikan untuk berkurban pada tahun ini. Kemudian kurban itu juga untuk sebagai taqarrub ilallah. Saudara-saudaraku, menurut etimologi bahasa Arab, bahwa kata taqarrub itu mempunyai arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah tidak menyulitkan hambanya, sehingga untuk mendekatkan diri kepadanya cukup dengan ibadah, baik itu dengan ibadah solat, puasa, maupun ibadah-ibadah lainnya. Dan salah satu diantaranya adalah tentunya yang sebenarnya kita bicarakan ini,
yaitu ibadah kurban. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat dengan kita. Dan kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka akan terkabullah segala permohonan kita. Ini Allah tandaskan di dalam Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mau mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fungsi dan hikmah dari kurban itu adalah untuk ta'awun, untuk saling tolong-menolong, membuka kepekaan kita kepada saudara-saudara kita. Kurban apabila dilihat dari aspek sosial adalah untuk menolong fakir miskin dan tolong-menolong dalam kebaikan, bukan di dalam kejahatan. Sebab dalam surat Al-Maidah jelas Allah beritakan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau pada hari raya Idul Fitri yang lalu kita menyantuni saudara-saudara kita para fakir miskin melalui zakat fitrah dan zakat lainnya, ini adalah untuk memberikan protein, asupan protein nabati. Maka pada hari raya Idul Adha kita santuni mereka dengan protein hewani sehingga tercapailah pemenuhan kebutuhan protein pada mereka dan kita secara keseluruhan. Karena itu kita juga melihat dari segi manfaat tentang kurban. Kurban lebih baik satu ekor sapi atau kerbau dibanding 7 ekor kambing, walaupun sama-sama untuk 7 orang, tetapi jelas sapi atau kerbau akan lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan kambing yang 7 ekor. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, lebih bermanfaat bagi mereka untuk berkurban di negerinya sendiri daripada di tanah suci. Tetapi kalau dam itu harus di tanah suci. Kenapa demikian? Sebab dam dan kurban itu harus disembelih dan mempunyai waktu. Namun dam harus di tanah suci. Kalau kurban boleh di mana saja. Nah, jadi segi manfaat mungkin lebih bermanfaat kita sebagai jamaah haji berkurban di negeri kita
mengenai artian mungkin kita titip kepada saudara-saudara kita, sanak famili kita yang berada di tanah air yang kita tinggalkan untuk kita berangkat ibadah haji. Kita titip amanah supaya berkurban atas nama kita berikan biayanya untuk kemaslahatan saudara-saudara kita di negeri kita. Tetapi kalau dam itu jelas tidak boleh dilakukan di tanah air kita, harus di tanah suci. Jadi demikian agar kita dapat maklum dan kita lebih paham mengambil maslahat dan manfaat daripada kurban yang akan disembelih di hari-hari nahar dan hari-hari tasyrik. Hari nahar, penyembelihan kurban adalah setelah terlaksananya solat Idul Adha, dan hari-hari tasyrik berikutnya 3 hari setelah nahar. Kalau hari nahar 10 Zulhijjah, maka 11, 12 dan 13 kita juga masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian berikutnya adalah penyembelihan hewan kurban adalah untuk ta'abbud, tanda pengabdian kita, tanda patuh dan tunduknya kita atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Kurban adalah ibadah khusus. Oleh karena itu ada tata caranya dan hukumnya. Sedang hukum kurban adalah sunnat muakkad secara umum. Namun walaupun sunnat muakkad bagi orang yang mampu tetapi enggan untuk berkurban, ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita tilik dalam hadisnya. Rasul bersabda, "Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasul, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat solatku. Dengan artian orang-orang yang mampu untuk berkurban tapi dia emoh, dia tidak mau, maka tidak diperkenankan mendekati masjid-masjid, yaitu rumah-rumah ibadah. Ini adalah suatu motivasi sebenarnya menurut hemat kami. Kenapa? Agar memacu kita lebih serius untuk dapat ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala, karena kurban itu bukan sekedar anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada kita ada beberapa hari ke depan kita masih sempat untuk mencari hewan kurban, dan insyaallah di Masjid Al-Mujahidin ini juga ya bersedia menerima saudara-saudaraku yang ingin berkurban, karena menurut jadwal itu yang telah tertulis yang secara resmi udah 3 ekor hewan kurban kerbau, dan volume yang keempat masih ada 2. Jadi kami tunggu 5 orang lagi. Kalau mudah rezeki segera hubungi kami, insyaallah pelunasan pada tanggal 15 bulan ini paling akhir, dan insyaallah bagi pekurban yang telah terdaftar tanggal 13 yang akan datang kita akan adakan rapat membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban yang akan kita lakukan. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Kami sadar betul banyak kekurangan-kekurangan dari penyampaian ini, namun kami yakin bisa menggugah bagi kita untuk lebih mendalami tentang masalah hal kurban ini. Kita pertanyakan pada para tuan-tuan guru kita, sehingga kurban yang kita laksanakan adalah kurban yang betul-betul menunjukkan bahwa rasa ta'abbud kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan membuka semangat kita untuk saling ta'awun ya, saling tolong menolong.
Demikian saja, mohon diperbanyak maaf atas segala kekhilafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka Allah akan tambahi. Sebaliknya, barang siapa yang kufur atau ingkar atas nikmat yang aku berikan, ketahuilah bahwa azabku amat pedih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk menegakkannya. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Juga beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.